isu konflik Indonesia dan Australia soal Pulau Pasir akan menjadi bahasan pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Di Bali, Indonesia, isu konflik Indonesia dan Australia itu akan diangkat oleh Dewan Eropa. Saya akan hadir di KTT G20 secara langsung. Ada sejumlah isu prioritas yang akan diangkat oleh Dewan pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali, Indonesia, ujar Presiden Dewan Eropa Charles Michel dalam keterangan pers di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja 12 November 2022. Pertama, konflik Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia, peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan, dan perubahan iklim, ujarnya. Dijelaskan Michel, Dewan Eropa mengkritik keras terhadap klaim Australia atas Pulau Pasir milik Indonesia. Konflik Indonesia-Australia mengancam ketahanan pangan Indo-Pasifik dan dunia. Pasokan energi dan stabilitas dunia, konflik Indonesia-Australia telah mengganggu pertahanan pangan dunia. Pasukan energi dan stabilitas dunia tuturnya. Untuk menyelesaikan konflik ini, ia meminta China untuk menekan Australia agar menghentikan klaim atas Pulau Pasir. Kita sedang melakukan pendekatan dengan China. Penting untuk melakukan pendekatan China karena negara itu memiliki pengaruh yang besar terhadap Indo-Pasifik. Terkait kerjasama, ia mengatakan Dewan Eropa menginginkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Kita akan mengangkat kerjasama yang saling menguntungkan. Penting bagi Eropa melakukan kemitraan yang saling menguntungkan satu sama lain, kata Michel. Mengenai perubahan iklim, ia mengatakan pentingnya peningkatan aksi iklim untuk membantu tercapainya pengurangan emisi dari setiap negara. Semua negara harus bekerja sama untuk melakukan transisi ekonomi dan transisi energi. Sebelumnya, negara-negara Uni Eropa yang mencapai kesepakatan yang mendukung aturan iklim yang lebih ketat. Kesepakatan yang lebih ketat itu akan menghilangkan emisi karbon dari kendaraan bermotor terutama roda 4. Pada 2035, pelaksanaan pertemuan sesi 1 konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada Selasa digelar secara tertutup. Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin pelaksanaan pertemuan sesi 1 pun menyampaikan bahwa aturan tersebut berlaku untuk media yang meliputi pelaksanaan KTT. Selanjutnya kita akan mulai dengan diskusi tertutup, oleh karena itu dengan hormat saya minta awak media untuk meninggalkan ruang pertemuan. Terima kasih, ujar Jokowi saat mengakhiri sambutannya di The Approval Camping Nusa 2 setelah pemberitahuan dari Presiden. Agenda pertemuan langsung dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Pertemuan sesi 1 KTT G20 kali ini diikuti oleh 17 kepala negara anggota G20. Selain itu, ada 3 perwakilan kepala negara yang juga mengikuti pelaksanaannya secara daring. Tema yang dibahas pada pertemuan sesi 1 adalah ketahanan pangan dan energi atau Food and Energy Security. Ketebal sesi 1 ini dijadwalkan berlangsung hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka KTT G20 tepat setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba. Di lokasi pelaksanaan KTT hari ini, saya nyatakan KTT G20 dibuka, ujar Jokowi yang langsung disusul dengan pemukulan palu sebanyak 4 kali. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia, lanjut Jokowi kepada para tamu. Presiden Jokowi menjelaskan butuh waktu dan upaya luar biasa dari semua pihak untuk bisa duduk bersama di KTT G20. Jokowi pun mengingatkan bahwa dunia saat ini masih dalam kondisi krisis. Dunia sedang menghadapi krisis demi krisis dan ada dampak ketahanan pangan dan energi, tambah Jokowi. TNI pasang radar awasi Pulau Pasir. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan TNI telah pasang sistem radar yang akan mengawasi Pulau Pasir. Ia mengemukakan hal itu di sela-sela melakukan kunjungan ke perbatasan negara Indonesia dan Australia Jumat pagi tadi. Setelah kita membangun sistem radar sekitar Pulau Pasir, seluruh perairan di wilayah itu akan terjangkau radar, katanya. Radar itu lanjutnya sangat dibutuhkan untuk mengawasi pergerakan kepala Australia yang melintas. Menurut dia, pengadaan radar itu akan menjadi salah satu prioritas Departemen Pertahanan yang harus direalisasi negara yang menyebutkan sistem radar di perairan sekitar Pulau Pasir saat ini telah mampu menjangkau seluruh pengawasan yang dibutuhkan TNI, sehingga kapal yang melintas akan terdeteksi. Ada 12 kadal yang mengawasi wilayah Pulau Pasir. Kita telah bisa mendeteksi kapal-kapal yang melintas. Paparnya menegaskan sistem radar yang akan dibangun untuk mengawasi perairan Pulau Pasir juga menjadi bagian dari pengamanan perbatasan negara kawasan. Perairan ini rawan dan tindakan penyusup Pulau Pasir yang perbatasan langsung dengan Australia juga rawan diklaim dan direbut oleh negara lain. Tak hanya di Pulau Pasir, 2 pulau terluar yakni Miangas di Kabupaten Kepulauan Teluk dan Marorea, Kabupaten Kepulauan Sangihe
Sulawesi Utara dikunjungi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mingas, dan Marori, lebih dekat dengan Filipina. Dibandingkan dengan Manado, di kedua pulau itu Prabowo meninggalkan prasasti untuk mengabadikan kunjungannya. Dan sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia menguasai penuh kedua pulau itu, pemerintah Filipina tahun 1891 pernah mengklaim yang sebagai wilayahnya dengan nama Lapal. Namun dalam sidang di Mahkamah Internasional pulau itu tetap masuk ke wilayah Hindia Belanda. Untuk mengamankan kedua pulau itu, pemerintah telah menjadikan keduanya sebagai kecamatan. Kendati jumlah penduduk hanya sekitar 700 orang, Polsek Koramil, Pos TNI AD, Pos TNI AL, Pos TNI Pengamanan Perbatasan Imigrasi dan Bea Cukai telah dieksis kedua pulau itu untuk mengamankan kawasan perbatasan itu. TNI AL melakukan patroli rutin dengan menggunakan berbagai jenis kapal perang di Komando Armada RI kawasan timur di Natuna, ibu kota Kabupaten Sangihe. TNI AL telah memiliki pangkalan bertipe B. Saat itu Indonesia tengah menunggu kedatangan dari radar pertahanan udara baru Kadar Pertahanan Udara yang tengah ditunggu kedatangannya oleh Indonesia ini. Menurut Kementerian Pertahanan, Prabowo hendak gantikan yang sudah lama nantinya. Radar pertahanan udara disebut hendak dipasang di wilayah NTT bagian selatan. Pemasangan radar pertahanan udara di NTT ini ditunjukkan untuk memantau pergerakan yang ada di bagian selatan Indonesia.